podcast Ruang Periksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ahmad Arif Wijaya Kusuma pada Ruang Podcast Periksa ini. Takut diperiksa terus nih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang seru nih mengenai PSP 300 terkait standar pelaporan pemeriksaan keuangan negara. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan teman-teman calon pemeriksa di BPK yang sedang melaksanakan diklat JPAP nih. Ada di samping saya calon-calon pemeriksa dari BPK perwakilan Kalimantan Timur, yaitu dari sebelah kanan ada Mbak Aulia, kemudian ada Mas Fariza, Mas Dodi, Mbak Nadia, dan Mas Dirga. Tapi ingat loh, di sini kan juga cuman offline nih, ada juga yang melalui Zoom, yaitu calon pemeriksa di BPK perwakilan Kalimantan Selatan, yaitu bersama Mas Eko dan juga Mbak Maulidia. Oke, pada pagi ini gimana nih kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian nah mungkin teman-teman yang semua menonton di gawainya masing-masing pada podcast ini pasti penasaran, kenapa ya pelaporan pemeriksaan itu perlu ada standarnya. Tapi sebelum masuk ke situ, kita tanya dulu nih ke Mbak Dea dan Mbak Nadia, apa sih maksud dari keuangan negara itu? Bisa dijelaskan Mbak Dea atau Mbak Nadia? Mbak Dea, silakan. Ya, terima kasih Mas Jaya atas kesempatannya dalam podcast kali ini. Oke, kita bicara tentang keuangan negara nih. Tentunya kita akan bahas dulu definisinya seperti apa. Jadi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Dalam konteks apa sih hak dan kewajibannya? Hak dan kewajiban negara ialah mensejahterakan rakyatnya dengan pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan negara. Nah, dalam tatanan pemerintahan, wujud pengelolaan keuangan negara tercermin nih dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Seperti itu, Mas. Kalau dari Mbak Nadia? Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya setuju nih sama pendapatnya Mbak Dea bahwa memang singkatnya keuangan negara ini merupakan sebuah hak dan kewajiban yang pada intinya dapat dinilai dengan uang. Nah, keuangan negara ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Jadi intinya, kalau boleh saya simpulkan, keuangan negara ini merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Seperti itu. Oh iya. Jadi nggak semuanya ya termasuk dalam keuangan negara loh guys. Nah, keuangan negara ini kan diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan apa saja sih yang BPK lakukan? Mungkin kita coba beralih ke Mas Fahriza dan Mas Eko. Coba bagaimana apa saja pemeriksaan yang ada dilakukan oleh BPK itu? Dari siapa? Mas Eko atau Mas Fahriza? Mas Eko dulu kali. Oke, siap Mas Eko? Ya, baik Mas. Terima kasih Mas Jaya. Ya. Jadi BPK dalam menjalankan tugasnya ternyata ada 3 jenis pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang dilakukan ini diantaranya adalah yang pertama pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, mungkin rekan saya Mas Reza bisa menjelaskan nih penjelasan dari pemeriksaan tersebut. Baik, menambahkan ya, di sini kan tadi dari rekan kami, rekan kita semua masih menjelaskan bahwa ternyata ada 3 jenis nih pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kan tapi pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini juga ada 2 kategori lagi, maksudnya lagi, yaitu pemeriksaan berupa kepatuhan dan pemeriksaan berupa investigatif. Dan ketiga pemeriksaan ini memiliki tujuan pemeriksaannya tersendiri. Untuk laporan keuangan itu tujuannya untuk apa? Untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah, wajar atau tidaknya. Untuk kinerja di sini tuh tujuannya untuk mengetahui apakah dari entitas tersebut melakukan operasi entitasnya itu berdasarkan asas ekonomi dan efisiensi sudah tepat atau tidak.
di sini tujuannya untuk menilai dan memberikan kesimpulan bahwa apakah entitas sudah melaksanakan operasinya atau pelaksanaan laporannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum. Sedangkan untuk investigatif di sini tujuannya untuk mencari nih apakah ada indikasi tindak pidana atau tidak terhadap aktivitas yang dijalankan oleh entitas seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Fareja. Kemudian Mbak dan Mas-masnya nih kan udah paham banget ya tentang pemeriksaan keuangan negara. Wah, keren-keren semua pokoknya dah. Selanjutnya nih kembali lagi dengan pertanyaan pertama saya tadi. Kenapa ya untuk laporan pemeriksaan keuangan negara itu kita perlu standarnya? Biasanya pastinya anak-anak hukum ini di sini ada siapa nih anak hukum? Biasanya lebih paham nih terkait seperti hal itu. Nah, mungkin Mas Dodi bantu dong jawab gimana maksudnya itu? Bisa dijelaskan tidak? Begini Mas Jaya ya, keuangan negara itu adalah salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara serta mempunyai manfaat yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan hal itu diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk mencapai tujuan negara tersebut, pasal 23E ayat 1 menjelaskan negara mengadakan satu aja nih, satu BPK yang bebas dan mandiri yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu sendiri dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, dan nepotisme. Dalam rangka menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara, maka pelaksanaan pemeriksaan termasuk di dalamnya ada pelaporan itu perlu dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Makanya di situ dibuatlah satu standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, di dalamnya yang PSP 300 itu mengatur tentang standar pelaporannya seperti apa gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kenapa pelaporan pemeriksaan itu harus memiliki standarnya tentu sudah diatur dalam undang-undang dalam pembukaan yang sudah kemudian dan ada juga dalam peraturan BPK sendiri. Nah, supaya semuanya bisa seragam dan yang dilaporkan itu sesuai dengan apa yang terjadi di dalam lapangannya seperti itu ya. Oke, jadi output dari pemeriksaan BPK itu kan laporan pemeriksaan nih, yaitu berupa LHP. Nah, LHP itu memiliki fungsi apa aja ya? Kayaknya gimana sih ya karakteristik pemeriksaan kita itu bisa dikatakan berkualitas juga, dan mungkin siapa nih yang bisa bantuin? Kayaknya Mbak Aulia deh. Oke. Makasih ya Mas Jaya. Mungkin kalau output dari BPK kan LHP. Nah, fungsi dari LHP itu sendiri yang pertama itu untuk mengkomunikasikan nih pemeriksaan kita tuh hasilnya gimana sih, terus juga menjadi bahan sebagai perbaikan bagi penanggung jawab keuangannya, terus juga sebagai bahan untuk memantau sampai di mana tindak lanjut yang telah dilakukan oleh penanggung jawab keuangan itu. Gak lupa juga fungsinya itu untuk memberikan kepercayaan atau keyakinan kepada pengguna LHP itu sendiri. Jadi tidak ada kesalahpahaman apa yang sudah terjadi di lapangan dengan hasil dari pemeriksaan itu. Kalau karakteristik dari LHP berkualitas, mungkin yang pertama itu kita harus menyampaikannya tepat waktu. Terus yang kedua juga harus objektif. Jadi tidak ada keberpihakan kepada salah satu pihak. Apapun yang terjadi di lapangan itulah yang dilaporkan. Terus juga menggunakan bahasa yang jelas, tidak ambigu. Juga harus didukung dengan bukti yang akurat dan tepat, karena kan LHP itu memberikan keyakinan kepada penggunanya. Setelah itu juga harus mungkin mudah dipahami sih untuk para pembaca LHP itu. Gitu sih Mas. Oh, jadi gitu ya guys. LHP itu memiliki karakteristik yang banyak, entah itu dari tepat waktu, objektif hingga ringkas dan lain-lainnya. Nah, tentu saja pasti dalam LHP itu ada yang namanya unsur-unsur dalam
pelaporannya. Nah, mungkin Mas Dirga nih, bantu dong jelaskan unsur-unsur dalam pelaporan pemeriksaan keuangan negara itu bagaimana? Terima kasih Mas Jaya atas waktunya Mas Jaya. Begini Mas Jaya, unsur-unsur LHP itu yang pertama Mas Jaya, pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan Mas Jaya. Pemeriksa ini harus menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut sudah dilakukan sesuai standar pemeriksaan Mas Jaya. Karena pemeriksaan itu harus sesuai dengan standar pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi seluruh unsur keuangan negara berdasarkan standar pemeriksaan. Dan BPK telah menetapkan peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Terus yang kedua Mas Jai, tujuan lingkup metodologi pemeriksaan harus memuat tujuan pemeriksaan secara jelas dalam LHP. Informasi tersebut penting Mas Jai bagi pengguna LHP agar dapat memahami maksud dan tujuan pemeriksaan serta memberikan perspektif yang wajar terhadap apa yang dilakukan. Tujuan pemeriksaan mengungkapkan hal yang ingin dicapai dari pemeriksaan tersebut. Lingkup pemeriksaan mencakup mengidentifikasi objeknya, syarat sasaran pemeriksaan, aspek yang diperiksa, organisasi, lingkup lokasi geografis, dan periode yang dicakup dalam pemeriksaan. Metodologi menggambarkan seluruh proses pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan digunakan tenaga ahli, penggunaan tenaga ahli tersebut harus diungkap dalam LHP. Yang ketiga Mas Jaya, yang ketiga itu kesimpulan Mas Jaya. Kesimpulan pemeriksa harus menyusun kesimpulan atas hasil pemeriksaan. Kesimpulan merupakan jawaban atas pencapaian tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan memberikan kesimpulan atas tujuan pemeriksaan, khusus pemeriksaan keuangan, memberikan opini. Kalau untuk di pemeriksaan kinerja, memberikan rekomendasi atas efektivitas hasil kerjanya mereka. Ya. Terus yang di PDDT itu kesimpulan PDDT berupa pernyataan apakah program keuangan negara atas suatu entitas atau program telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Yang keempat, temuan pemeriksaan. Temuan pemeriksaan itu harus mengungkap temuan dalam LHP apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria. Pemeriksa mengungkapkan temuannya dengan unsur-unsur yang dapat disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan. Yang kelima itu rekomendasi pemeriksaan Mas Jaya. Rekomendasi ini harus bersifat konstruktif dan berguna untuk mempredik kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Yang keenam, tanggapan pihak yang bertanggung jawab Mas Jaya. Pemeriksa harus memperoleh tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dari pihak yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, penandatangan LHP. Penandatangan ini harus ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, dan anggota PK. Kewenangan penandatangan LHP dapat didelegasikan kepada penanggung jawab pemeriksaan yang memiliki kompetensi. Oh, jadi seperti itu ya Mas Dirga. Nah, tentu salah satu unsur yang ada di dalam LHP itu pastinya tadi rekomendasi ya Mas Dirga, nomor 5 itu. Nah, ada berita nih yang menyatakan bahwa adanya 19% rekomendasi tindak lanjuti namun belum selesai, dan juga ada 5% belum ditindaklanjuti. Dan juga menurut teman-teman semua nih, gimana ya dengan berita tersebut? Itu saya dapat dari antarnews.com. Jadi beritanya itu memberitakan bahwasannya ada 19% dan 5% terkait rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh para auditinya. Bagaimana tanggapan dari teman-temannya? Teman-teman mungkin dari pertama Mas Fariza gimana? Oke, baik. Kalau terkait dengan tindak lanjut hasil rekomendasi yang disampaikan oleh BPK atas hasil pemeriksaannya, tadi poin yang kita bahas itu di sini berarti 19% dan 5%-nya. Ya. 19% itu apa kabar? Sebaiknya sih dari 19% itu kan ada yang pasti sudah ditindaklanjuti tapi belum sesuai dengan rekomendasi BPK. Ya. Nah, berarti kan kalau dari sudut pandang 19% itu sebaiknya nih dari segi entitas mungkin bisa melakukan aksi yang lebih cepat supaya rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan baik. Toh soalnya kan rekomendasi pasti tujuannya untuk baik, kebaikan juga untuk entitas. Nah, apa salahnya kita mengeksekusi dari rekomendasi dari BPK? Akan tapi dari sudut pandang BPK kita juga harus melihat nih 19% itu kenapa kok nggak dijalankan 100% oleh entitas? Apakah dari seginya kita dari segi pemeriksa nih
kurang memahami bisnis proses dari entitas. Nah itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk pemeriksaan kedepannya. Kita harus lebih memahami bisnis proses dari entitas agar apa? Agar dalam memberikan rekomendasi lebih applicable ke entitas tersebut. Ya. Nah dari 5% nih, 5% ini kan tidak menindaklanjuti nih. Berarti kan di sini dari sisi BPK terlebih dahulu ya, pengawasan dari BPK ini sebaiknya lebih ditingkatkan agar apa? Rekomendasi yang telah kita berikan dapat dieksekusi atau dapat dijalankan sepenuhnya. Atau juga kita juga diberikan wewenang untuk menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan kita kan, berupa pengawasan yang dilaksanakan secara periodik seperti itu. Dan sebaiknya sih dari entitas juga lebih memahami lagi tujuan dari pemberian rekomendasi tersebut. Rekomendasi adalah lagi tujuannya adalah hal yang baik seperti itu. Kalau dari tanggapan, yang ada di sini, bagaimana Mbak Maulidia? Coba, bagaimana tanggapan atas berita yang telah tersebar tersebut terkait rekomendasi? Iya, baik Mas, sejalan dengan Mas Fahreza tadi ya. Sebetulnya dari berita kita bisa lihat gitu bahwa di sini BPK telah menjalankan perannya dalam menyampaikan opini dan rekomendasi. Tentunya harapan kita semua bahwa lembaga dan kementerian di negara ini dapat menindaklanjuti nih rekomendasi dari BPK sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. Seperti itu, Mas. Kalau gitu, satunya lagi, Mas Eko. Kalau Mas Eko bagaimana tanggapannya nih terkait berita yang tadi? Iya, terima kasih Mas Jaya. Jadi tanggapan saya ini sama dengan teman-teman yang lain, yaitu rekomendasi ini diharapkan kan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, harapan saya juga sama dengan Mbak Dea dan Mas Reza, yaitu itu rekomendasi dari BPK sebagai wujud pertanggungjawabannya. Ya, itu saja Mas Jaya dari saya. Oke. Kalau dari Mbak Olia, Mas Dodik, dan Mbak Nadia, dan Mas Reza gimana terkait tanggapan untuk berita yang telah disampaikan tadi? Mungkin aku dulu ya. Ya. Kalau aku sebenarnya setuju sama Mas Fareza sama Mbak Dea, Mas Eko, di mana rekomendasi ini kan memang untuk kebaikan dari semua pihak sih sebenarnya. Ya. Dari BPK-nya, di mana dari entitas yang kita nyebutnya itu juga kan jadi perbaikan untuk dianya ke depan. Nah, salah satu fungsi tadi kan untuk LHP itu memantau tindak lanjut dari entitas itu sendiri kan. Nah, harapannya mungkin ke depannya benar kata Mas Fareza, mungkin untuk pengawasan dari BPK-nya itu lebih ditingkatkan lagi aja sih. Kalau yang lainnya gimana? Ya, terima kasih Mas Jaya. Kalau dari saya emang entitas ini kan BPK merekomendasikan untuk hal-hal yang sifatnya seperti yang Mas Fajar sampaikan tadi, untuk kebaikan untuk entitas itu sendiri tentunya. Jadi kenapa harus berhenti untuk tidak ditindaklanjuti gitu? Kenapa gitu? Sedangkan itu untuk kebaikannya sendiri gitu. Jadi saya sih selaku pribadi berharap entitas itu sendiri dapat segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK sendiri karena emang tujuannya untuk kebaikan seperti itu. Kalau menurut saya pribadi Mas, kalau menurut saya entitas harus memahami itu merupakan suatu perbaikan. Jadi LHP-nya BPK ini rekomendasi ini bukan hanya sekedar memberikan rekomendasi, tapi rekomendasi ini harus arahnya yang mengarah ke perbaikan. Jadi kedepannya rekomendasi ini harusnya wajib sih, bukan harus wajib diselesaikan perbaikan, itu perbaikan bersama juga. Itu sih. Mas Dodik? Dari saya cuma ini ya, dari sisi peraturan perundang-undangan ya. Tadi kan ada sekian persen yang belum ditindaklanjuti atau tidak dilanjuti atau tidak selesai. Sebenarnya di aturan perundang-undangan kita itu sudah diatur ada sanksi pidana bagi kalau dari hasil temuan itu tidak ditindaklanjuti, ada denda juga, ada pidana, ada sanksi penjara juga sebenarnya. Cuman kita kembali lagi, kita harus bisa tahu dulu nih apa sih alasan mereka sehingga itu tidak bisa ditindaklanjuti, dan itu bisa sebagai acuan kita untuk melakukan pemeriksaan di periode berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kalau LHP itu kan ada yang bersifat rahasia ya. Nah, apakah boleh ya untuk diungkapkan dan digunakan oleh seluruh pengguna LHP? Atau gimana ya, Mbak Dea dan Mbak Nadia? Gimana kalau yang LHP bersifat rahasia itu?
Mungkin dari Mbak Dea terlebih dahulu. Bagaimana Mbak Dea? Iya Mas Jaya. Oke, untuk LHP ya, LHP yang bersifat rahasia ini tentunya tidak boleh nih didistribusikan atau diungkapkan secara umum kepada seluruh pengguna LHP. Jadi pendistribusiannya harus dibatasi, di mana jika terdapat informasi rahasia, LHP harus mengungkapkan sifat informasinya dan ketentuan apa nih yang melarang bahwa informasi tersebut untuk diungkapkan gitu. Jadi ini biasanya terjadi nih dalam pemeriksaan PDTT investigatif yang sifatnya pengungkapan adanya indikasi kerugian negara dan unsur pidana. Kalau Mbak Nadia? Melanjutkan dari Mbak Dia tadi, saya pribadi sih setuju ya gitu, bahwa emang LHP ini kan memuat informasi yang sifatnya rahasia gitu, yang mana tentu dilarang untuk dimuat dalam LHP gitu. Jadi selaku pemeriksa gitu, jadi kita harus bisa memilah-milah nih informasi mana sih yang tepat yang bisa dimuat dan informasi mana sih yang kita saring juga, informasi mana yang sifatnya rahasia seperti itu. Jadi kita lebih mengetahui pelaporan LHP itu sendiri. Sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih, kan tadi disebutkan sama Mas Fareza sama Mas Eko kalau pemeriksaan itu ada 3 jenis ya. Nah, dari 3 jenis itu gimana sih tahapannya dan atau beda nggak tahapannya satu dengan yang satunya lagi? Mungkin dari Mas Fareza dan Mas Eko bisa jelaskan. Oh ya, Mas Eko dulu deh, coba Mas Eko. Iya Mas. Jadi saya akan menjelaskan untuk yang beberapa jenis dulu, mungkin nanti Mas Eza bisa mendapatkan. Jadi kalau dalam pemeriksaan itu ada tahapan ya. Tahapan itu yang pertama yaitu pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini ada 2 tahapan Mas. Yang pertama penyusunan dan pembahasan konsep hasil pemeriksaan atau yang disingkat biasa KHP. Dan tahapan yang kedua yaitu penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atau yang biasa kita sebut LHP. Nah, untuk jenis yang kedua ini ada pemeriksaan kinerja Mas. Dalam pemeriksaan kinerja ini terbagi menjadi 3 tahapan. Nah, yaitu yang pertama adalah penyusunan konsep LHP, dan selanjutnya perolehan tanggapan atas rekomendasi dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah penyusunan dan penyampaian LHP. Nah, mungkin Mas Eza ada tambahan. Terima kasih. Baik, untuk tambahan ya tadi udah dijelaskan pemeriksaan keuangan dan kinerja. Nah, satu lagi yang pemeriksaan yaitu pemeriksaan PDTT nih. PDTT kan tadi ada 2 ya, pemeriksaan kepatuhan dan investigatif. Nah, tahapannya dari kedua pemeriksaan itu sebenarnya sama. Tahapan yang pertama yaitu penyusunan KHP atau konsep hasil pemeriksaan. Untuk tahapan yang berikutnya yaitu perolehan tanggapan dan tindakan perbaikan yang direncanakan. Untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu penyusunan dan penyampaian LHP. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini untuk pemeriksaan yang PDTT khususnya investigatif, penyerahan LHP itu ada kriteria tertentu, yaitu distribusinya itu terbatas karena investigatif ini bersifat ada informasi yang rahasia seperti itu. Oh, jadi gitu ya. Oke, dari itu mungkin bisa kita akhiri dari teman-teman. Kasih dong statement sebelum kita closing dari Mas Dodi atau Mbak Nadia atau Mas Dirga, closing statementnya terkait standar laporan pemeriksaan. Jadi saya dulu yang Ya, oke. Sebenarnya standar pemeriksaan keuangan negara ini untuk menjamin mutu dari pemeriksaan itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit untuk melakukan pemeriksaan selama kita berpedoman pada standar laporan keuangan negara. Dari saya sebagai pemeriksa tentunya kita harus membuat SHP yang bertanggung jawab dan transparan. Kalau saya secara pribadi sih unsur-unsur LHP itu harus dipenuhi Mas. Oke, supaya LHP itu sifatnya membangun dan memberikan rekomendasi yang baik. Ke Mbak Aulia? Kalau saya mungkin pemeriksaan yang BPK lakukan kalau udah sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, insya Allah itu membawa kebaikan untuk semuanya.
Reza? Kalau dari saya dari sudut pandang kita sendiri, kalau diberi rekomendasi yang baik, kenapa harus nggak ditindaklanjuti? Oh iya, cakep. Terus untuk Mas Eko dan Mbak Dea, bagaimana closing statementnya? Iya Mas, jadi selain menggunakan standar ya dalam pemeriksaan keuangan, kita juga tetap harus berpegang teguh pada nilai dasar BPK yaitu IIP, independensi, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas kita. Mas Eko? Ya, closing statement saya berbeda mas dengan teman-teman. Mungkin jika teman-teman lebih ke arah teknis, kalau saya lebih ke arah pesan mas. Jadi pesan saya buat rekan-rekan BPK yang lain, jika Anda tidak menemukan orang jujur, maka Andalah yang harus menjadi orang jujur. Sekian, terima kasih. Jadi pelaporan pemeriksaan keuangan negara itu memiliki standarnya agar menjadi patokan para pemeriksa dalam pembuatan apakah sudah sesuai dengan kriteria dan unsur-unsurnya atau belum. Terlebih lagi, output yang dihasilkan jika Allah sudah sesuai dengan standar, maka hasilnya akan memberikan dampak yang baik bagi pengguna laporan dan pembuatnya. Oke, sampai situ saja semuanya. Terima kasih semuanya. Kita akan bertemu kembali mungkin di podcast Ruang Periksa selanjutnya.